Hai sobat sejarah, ayo kita lihat ada apa aja sih sejarah yang ada di kota Cirebon. Ayo kita lihat. Sejarah Cirebon pra-Islam atau sebelum Islam dapat ditarik dari abad ke-3 sampai ke-4 Masehi. Cirebon menurut naskah Negara Kertabumi pada masa ini merupakan bagian kekuasaan Kerajaan Tarumanagara. Kala itu di Cirebon telah berdiri Kerajaan Indraprastha di wilayah Sumber. Kerajaan tertua di Cirebon ini didirikan oleh Resi Sentanu, seorang resi Hindu pelarian India. Pada tahap selanjutnya, selepas runtuhnya Kerajaan Indra tak karena sengaja Kerajaan Medang atau Mataram kuno di wilayah Cirebon telah berdiri beberapa kerajaan, diantaranya Kerajaan Singapura atau Mertasinga Gunung Jati, terus Kerajaan Surantaka atau Kapetakan, dan Kerajaan Japura atau Astana Japura. Ketiganya merupakan kerajaan bawahan Galuh dan Pajajaran. Selanjutnya, awal berdirinya Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon berawal pada abad ke-14. Kerajaan Cirebon mencapai masa kejayaan pada abad ke-15 dengan raja yang terkenal adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Cirebon pada awalnya merupakan kampung kecil yang didirikan oleh Ki Gede Tapa. Kampung ini kemudian dikembangkan oleh Ki Gede Alang-Alang yang dikenal menjadi Tegal Alang-Alang. Pada abad ke-14, Raden Walang Sungsang, yakni putra sulung Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi, datang ke kampung ini. Dia datang bersama adiknya, Nyai Rara Santang. Raden Walang Sungsang yang bergelar Pangeran Cakrabuana ini membangun daerah tersebut dan mengubah namanya menjadi Caruban Islam di Cirebon. Terjadi dalam 2 tahap, yaitu masuk melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh para pedagang dan pendakwah dari luar Cirebon dan disebar langsung oleh para penguasa Cirebon. Menurut naskah Purwaka Caruban Nagari, sejarah masuknya Islam di Cirebon dikaitkan dengan tokoh penyebaran agama Islam yang bernama Syekh Nurjati. Menurut naskah ini, Syekh Nurjati adalah orang pertama yang mengajar Islam di Cirebon. Selain itu, ulama ini juga membuat pesantren di Giri Amparan Jati atau Gunung Jati. Para ulama inilah Pangeran Walang Sungsang berguru agama Islam. Pangeran Walang Sungsang yang kelak mempunyai nama Pangeran Cakrabuana beserta adiknya Rara Santang dan istrinya Nyai Indang Gelis membuka pendukuhan baru di suatu daerah yang sebelumnya telah dibangun oleh Ki Gede Alang-Alang. Pembangunan pendukuhan tersebut dilakukan atas perintah gurunya, yaitu Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kafi. Selanjutnya, hubungan Cirebon dengan Mataram. Dikisahkan pada masa Cirebon diperintah oleh Panembahan Ratu Cirebon menjadi bawahan Mataram. Dalam 2 tahunnya Cirebon menghadap ke Mataram sebagai bentuk pengakuan atas kekuasaan Mataram di Pulau Jawa. Sultan Cirebon dalam sebanya ke Mataram suatu waktu membawa serta para patihnya, yakni Patih Arya Saling Siang, Arya Tadumuni, Ki Jagatru, dan Arya Kanduruan, dan Arya Wana Haji.
Pada bulan Saba itu, kerajaan-kerajaan yang menjadi bawahan Mataram semuanya berkumpul. Dalam perkumpulan itu, setiap kerajaan memamerkan kecakapan dan kepandaiannya masing-masing di depan Sultan Mataram. Ada yang memamerkan keahlian memainkan pedang, memanah, berkuda, dan bahkan ada yang mempertunjukkan kesaktian kebal senjata. Sultan Mataram kemudian menyetujui pemerintahan di Kijatra untuk mengambil Mariam itu. Arya Salengsingan lalu mengambil Mesiu, kemudian mengisikan pada Mariam sementara dengan kecepatan. Ki Jagasetro memanggul Mariam tersebut. Adapun Ki Tandu kemudian meloncat di atas Mariam untuk kemudian membunyikan Mariam menggelar. Selanjutnya, hubungan Cirebon dengan Banten. Selain berperan dalam penyebaran Islam di Cirebon, Sunan Gunung Jati juga memiliki peran dalam perkembangan Islam di Banten. Dari naskah cerita Purwaka disebut bahwa asal kata Banten adalah ketiban Intan, kejatuhan Intan, karena masyarakat Banten saat itu sangat bersyukur seperti kejatuhan Intan atas kedatangan Sunan Gunung Jati yang melakukan penyiaran Islam. Saat itu, wilayah Tataran Sunda masih dikuasai oleh Prabu Sakadomas yang memimpin kerajaan Sanggabuana. Prabu memiliki seorang putri bernama Nyimas Kawung. Nganten yang belum memiliki pendamping hidup, dirinya siap menikah asalkan calonnya adalah seorang raja yang sanggup membuat danau seluas 7 hektar dalam waktu tidak sampai 1 malam. Prabu Sakadomas dikagetkan oleh informasi yang diberikan oleh ajudannya mengenai adanya danau yang menjelma dalam waktu kurang dari 1 hari. Dari hasil penelusurannya, danau tersebut ada kaitannya dengan kedatangan Sunan Gunung Jati di Banten. Terciptanya kerajaan di Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan kerajaan yang bercorak Islam di Pulau Jawa yang berdiri sejak abad ke-15 sampai ke-17. Kerajaan Cirebon merupakan salah satu kerajaan Islam yang memberi dampak sosial budaya dan ekonomi bagi Indonesia pada zamannya. Semua itu tidaklah lepas dari berbagai sejarah yang berkait erat dengan berdirinya kerajaan ini. Masa kejayaan Cirebon hingga diharuskan mengalami kemunduran. Semua itu terangkum pada penjelasan terbuatnya kerajaan di Cirebon. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Raden Walangsungsang atau dikenal dengan nama Pangeran Cakrabuana yang merupakan putra dari Prabu Siliwangi dari kerajaan Kesultanan di Cirebon. Keberadaan ketiga sultan juga ditandai dengan adanya keraton, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kecirebonan. Di luar ketiga kesultanan tersebut terdapat satu keraton yang terlepas dari perhatian, dan keraton tersebut adalah Keraton Gabahang. Menelusuri Cirebon dan kawasan pantai utara Jawa Barat, memang akan banyak menjumpai tinggalan yang berkaitan dengan sejarah Cirebon dan Islamisasi Jawa Barat. Beberapa bangunan sudah banyak dikenal masyarakat seperti Keraton Kasepuhan, Kanoman, dan Kecirebonan, Taman Sunyaragi, serta kompleks makam Gunung Sembung dan Gunung Jati. Perang melawan rakyat atau Perang Kedongdong. Kecamuk Perang Kedongdong yang besar itu sangat diakui oleh Belanda sehingga diarsipkan dalam tulisan naratif deskriptif oleh Van der Kamp dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ejaan lama pada tahun 1952, sedangkan naskah aslinya tentu saja tersimpan rapi dalam perpustakaan negeri Kincir Angin sana. Perang Kedongdong masuk dalam perang berkala nasional meskipun tidak banyak disebut dalam catatan-catatan sejarah nasional Indonesia, hanya tercatat dalam sejarah lokal saja. Akan tetapi yang perlu ditanamkan adalah bahwa peran yang dilakukan oleh kaum santri sangatlah heroik dan berjiwa nasionalisme tinggi hingga layak dijadikan sebagai panutan oleh generasi seterusnya. Mataram yang berusaha mengepung VOC
malah berlutut kepadanya dan merelakan wilayah kekuasaan atas peringatan untuk POC. Di pihak lain, Kesultanan Cirebon melihat bahwa mereka bisa memanfaatkan momentum ini merebut kawasan Cirebon Timur. Bukan seperti Kerajaan Sumedang yang lebih memilih bergabung dengan Mataram, Kesultanan Cirebon bersikap sebaliknya. Meski mereka dipaksa tunduk kepada Mataram, pada kenyataannya para penguasa Cirebon lebih memilih menaung dipanggil di bawah panji POC. Para penguasa Cirebon melihat pengabdian mereka terhadap Mataram beralih menjadi ketergantungan yang lebih besar terhadap POC. Cirebon dengan Belanda. Pengaruh Belanda di Cirebon awalnya hanya sebatas perdagangan antara POC dengan pelabuhan Cirebon, atau saling membantu antara Kerajaan Cirebon dan Kompeni. Pengaruh kekuasaan Belanda melalui terasnya ketika ikut campurnya Belanda dalam masalah internal yang dihadapi Kesultanan Cirebon yang pada saat itu sedang beradu pendapat tentang batas wilayah kekuasaan masing-masing. Kompeni makin menancapkan kekuasaannya ketika Sultan Sepuh I meminta perlindungan kepada Kompeni dan Sultan Anom I meminta perlindungan kepada Banten. Cirebon dengan Jepang. Pada awalnya, kedatangan tentara Jepang sebagai besar penduduk Cirebon menganggapnya sebagai pasukan pembebas dari penjajah dan mereka menyambutnya dengan sukacita. Setelah tentara Jepang dari divisi ke-38 sebanyak 5.000 personal mendarat di Eretan, Wetan Indramayu pada 1 Maret 1942 dini hari, satu balayon dari Datames itu bergerak ke arah barat melalui Pamanukan. Satu batalion lagi bergerak ke arah selatan melalui Anjatan dan sebagai pasukan bergerak melalui Sungai Cipuragara. 10 pada hari itu juga pasukan Jepang masuk ke wilayah Cirebon dan menduduki beberapa tempat selain kota Cirebon. Tetap dimaksud antara lain Indramayu, Kebundar Palimanan, dan Cangkol. Di tempat-tempat itu pasukan Jepang segera membentuk pos militer.